Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kholis. Kumaha damang Pak Kholis? Alhamdulillah. Ya, Rabbil alamin ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Kholis, tiasa sumping. Terima kasih sudah datang ya di tempat kami ya di ruangan studio di podcast PKA. Alhamdulillah Pak Kholis, kita teman-teman PKA sudah ya ada fasilitas lah ya untuk podcast kita, untuk diskusi, di mana ini sarana ini digunakan untuk telemarketing kita lah ya, dan edukasi buat teman-teman yang menonton di acara podcast Estetik Malaya gitu teman-teman. Baik teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, hari ini hari yang berbahagia sekali. Ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Yayasan Pak ya? Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya. Oh, Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya. Yapita Pak ya disingkatnya Yapita. Yapita. Oke. Beliau bernama Dr. Andes Kholis Solahuddin ya, tepat tanggal lahir di Tasikmalaya tahun 1940 ya. Luar biasa ini. Selang 5 tahun udah merdeka ya. Iya, merdeka. Proklamasi 5 ya? tahun sebelum proklamasi. Iya, udah lahir berarti dapat dikatakan Bapak ini angkatan 45 Pak ya? Bisa ya dikatakan seperti itu Pak? Enggak, itu baru 5 tahun 5 kan. Tahun ya. Oke, Pak Kholis di sini enjoy Pak Kholis. Kita discuss aja mengenai Yapita, yayasan. Kemudian nanti kita akan bahas beberapa discuss yang perlu kita tahu sebagai kita kan anak muda Pak ya, sih muda. Gitu kan, karena Soekarno pernah bilang jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah juga Pak ya. Jadi itulah hari ini kita istilahnya beritiba ke kalimat itu. Makanya kita sengaja memanggil pembicara untuk menelitik sejarah Yapita ini sehingga berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Oke, panggilnya Pak Kholis atau Kang Kholis ini biar lebih muda gitu, lebih energik Pak. Apa aja lah ya. Oke, Kang aja ya. Oke, Kang Kholis bisa diceritakan secara mendetail mungkin sejarah kapan si STI berdiri ini, kemudian alasan-alasan atau visi misi daripada berdirinya kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, Pak Kholis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya sampaikan sejarah singkat secara kronologis saja. Betul. Jadi begini, mungkin sudah atau banyak yang tidak tahu, perguruan tinggi pertama di Tasikmalaya. STAI Pak? Bukan. Saya ingin sampaikan bahwa perguruan tinggi pertama di Tasikmalaya berdiri pada tahun 1961. 1961. Ya, namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Pajajaran Bandung. Unpad. Disingkat FISIP Unpad. FISIP Unpad. Tapi lebih terkenal dengan FISIP Unpad Priatim. Ya, itu sebab singkatan Pak. Priangan Timur. Ya. Yang teman-teman saya kan mendirikan FISIP tuh di Gunung Pongpok. Itu teman-teman saya. Oke. Jadi yang bagi teman-teman yang belum tahu ya, Priatim Pak ya? Priatim itu Priangan Timur. Itu ada Kabupaten Tasik Pak ya? Tasik, Garut, dan Ciamis. Jadi menampung mahasiswa dari 3 kota itu. Berdiri di Tasikmalaya. Betul. Terjangkau sama Garut dan Tasikmalaya, tapi prakteknya dari Cirebon, dari mana-mana juga. Ada ya Pak ya? Oke. Itu tahun 1961. Saya termasuk salah satu mahasiswa angkatan pertama. Di FISIP itu Pak ya? Ya, jadi tahun 1991 itu saya termasuk mahasiswanya. Waduh, luar biasa. Nah, kuliahnya itu sore hari ya.
Oh iya ya. Sebab umumnya boleh dikatakan 100% itu karyawan. Karyawan. Berarti paginya kerja. Ya, pagi kerja, siang. baru jam 2 mulai perkuliahan. Itu yang terjadi. Nah, 2 tahun kemudian dari perkuliahan tersebut, beberapa teman mengajak saya mendirikan organisasi mahasiswa. Wah, iya. Namanya Himpunan Mahasiswa Islam. HMI. Ya, HMI. Nah, maka pada tahun 1962 akhir, berdirilah HMI di Tasikmalaya dengan nama Komisariat HMI Tasikmalaya Cabang Bandung. Oh, jadi di bawah Cabang bimbingan Bandung, Bandung. Betul. Wah, senior juga Pak, bukan senior, alumni juga bukan tuh Pak ya? Alumni ikut kami Pak, berarti. Ya nanti kita siap. Lanjutkan Pak Oles, lanjutkan. Nah, itu tahun 62 berdiri HMI. Perkuliahan terus berjalan dan pada tahun 1970 beberapa teman diantaranya Dr. Sopian S. Willis, Bapak Kamal Abdul Manap, dan Dr. Andas Bayanuddin Kayubi datang ke rumah saya. Teman-teman HMI itu Pak? Ya, bukan. Teman-teman biasa ya. Mereka kuliahnya nggak di Tasik. Oh, wah. Ya, Pak Manap dan Pak Bayanuddin kuliahnya di Solo. Sedangkan Pak Sopian Willis di Jakarta. Oh. Jadi kebetulan dinasnya di Tasik. Oh, di Tasik itu dinasnya. Ya, betul. Kerjanya di Tasik. Nah, 3 orang itu datang ke rumah saya karena mereka tahu bahwa yang punya HMI adalah saya. Wah. Ya, kalau bicara HMI, temui aja Pak Holis. Pak Holis ya. Di Tasik Pak ya. Iya, di Tasik. Betul. Nah, jadi kedatangan mereka itu ternyata membawa mandat. Pak Sopian Willis diberi mandat oleh Kahmi Pusat untuk membentuk Kahmi Tasikmalaya. Oh, iya. Jadi memperlihatkan surat mandat itu kepada saya dan minta agar saya menyelenggarakan pertemuannya. Nah, silakan aja kata saya tuh lakukan. Loh, nggak bisa kata Pak Holis, HMI nggak percaya nanti. Betul. Nah, jadi saya menyelenggarakan pertemuan, mengundang siapapun, termasuk di media massa, di radio dan sebagainya. Siapa warga Tasikmalaya yang pernah aktif di HMI manapun, silahkan bergabung, mendaftar, sebab kami akan mendirikan KOP alumni HMI di Tasikmalaya. Maka pada tahun 1970 itu berdirilah KOP alumni HMI Tasikmalaya yang ketuanya adalah Dr. Sopian Willis dan wakil ketuanya adalah Dr. Andas Haji Hasan Basri. Langsung gitu ya. Jadi ketua. Saya sendiri hanya anggota pengurus saja. Nah, pada tahun 1970 juga, masih pada tahun 1970, Pak Hasan Basri nelpon saya. Pak Holis katanya, tolong malam nanti ke rumah ya. Ada yang harus dirundingkan nih soal kami katanya. Maka ba'da Isya itu saya datang ke rumah Pak Hasan Basri yang memang rumahnya itu dijadikan sekretariat. Kahmi. Oh, sekaligus mungkin Pak ya, sekaligus jadi sekretariat itu. Maka saya sampai di rumah Pak Hasan Basri, ternyata sudah ada beberapa teman yang memang saya kenal, yang semuanya adalah pengurus Kahmi. Begini Pak Holis katanya, kita dapat undangan untuk menghadiri
Musyawarah Nasional ke-1 Kahmi Iya. di Malang. Wow. Jadi kita dapat undangan dan diminta kita itu untuk mengirimkan wakilnya sebanyak 3 orang. Kebetulan di sini sudah siap, Pak Sopyan Willy siap, Pak Sukambiah juga siap, dan tinggal anak mudanya yang belum belum terwakili. Yang masih energik yang dicari. Kami sepakat bahwa Pak Holis harus ikut Munas di Malang. Munas ke-1. Maka berangkatlah kami bertiga di Malang, dan setelah Munas itu selesai, kami pulang lagi ke Tasik dan melaporkan hasil Munas. Untuk diketahui bahwa Kahmi Tasik itu punya kebiasaan rutin setiap bulan mengadakan pertemuan pengajian. Dari rumah ke rumah. Oh ini ya apa namanya kayak bukan huruf apa namanya hijrah itu. Ya jadi hari ini umpamanya di si A. Bulan depan di si B. Gitu. Bulan depan lagi di si C, terus bergilir sehingga kami itu bisa mengenal satu sama lain secara akrab bersama dengan keluarganya. Itulah yang suka terjadi sebelum Munas kedua. Sebelum Munas dilaksanakan. Oh gitu. Ya. Jadi pulang dari Munas itu kami bertiga mengikuti pertemuan rutin Kahmi dan melaporkan hasil Munas. Dan yang melaporkannya adalah Pak Sopyan Willis. Ketua itu ya. Ya. Salah satu hasil Munas oleh Munas dari Malang. Yang dibuka diguar di pertemuan tersebut adalah rekomendasi Munas agar kami di daerah mendirikan lembaga pendidikan. Oh, iya. Nah, maka rekomendasi ini mendapat sambutan yang cukup hangat dari kami Tasik yang hadir. Berbincang-bincang terus, beberapa pertemuan, akhirnya disepakati bahwa lembaga pendidikan yang akan didirikan adalah perguruan tinggi Islam. Ya, masuk mungkin ya ke sini nanti. Ya, perguruan tinggi Islam. Nah, akhirnya rapat-rapat terus diadakan dan Pak Haji Dr. Andes Oman Rusman yang waktu itu sebagai camat Tasikmalaya menyediakan tempatnya di Sukalaya tuh untuk sebagai sekretariat pendirian perguruan tinggi Islam. Akhirnya berdirilah Fakultas Ilmu Tarbiyah pada tahun 1973. Ya. Oke. Mendirikan yayasan Yapita bukan Yapita. Sebelum Yapita itu YPPI. Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam. YPPI. Oke. Berdirilah YPPI pada tahun 1973. Nah, YPPI ini kemudian memproses pendirian perguruan tinggi, maka berdirilah Fakultas Tarbiyah pada tahun 1974. Oh, iya. Ya, Fakultas Tarbiyah inilah nama pertama dari STAI yang sekarang. Oh. Jadi ada perubahan nama dan perkembangannya. Perkembangan betul. Itu. Nah, dari 15 pendiri tersebut, kemudian ada pembagian tugas. Siapa-siapa yang akan aktif di bahtera di bahtera pendidikan ini, perguruan tinggi ini, siapa-siapa yang tidak bisa aktif karena berbagai alasan. Maka
8 orang pendiri menyatakan siap menahodai bahtera perguruan tinggi, sementara yang 7 orang menyatakan tidak bersedia, hanya mendukung saja. Ya, itu mendukung. Di belakang ya. Nah, maka kemudian ke-15 orang ini diabadikan oleh Pak Dr. Hasan Basri di PAYE STAI ini sebagai para pendiri aktif dan pendiri pendukung. Betul. Pendiri aktif adalah pendiri yang terus terjun di perguruan tinggi. Yang 8 orang tadi, Pak? Yang 8 orang tadi itu pendiri aktif. Sementara pendiri pendukung adalah para pendiri yang dengan berbagai alasan, kesibukan dan sebagainya tidak ikut di dalam lembaga pendidikan tersebut, hanya mendukung. Maka Pak Hasan Basri menyatakan yang aktif disebut pendiri aktif, betul. Dan yang tidak aktif disebut pendiri pendukung. Ya. Dua-duanya berperan, Pak ya. 15 itu. Saya sendiri termasuk pendiri pendukung. Oh gitu, Pak. Ya. Karena waktu itu terus terang aja. Saya agak sibuk dalam pekerjaan. Baru pulang kantornya jam 4, banyak keluar kota. Sehingga rasanya capek mungkin, Pak ya. Ya, kasihan nanti pendidikan kaluli-luli gitu. Oh ya, terabaikan. Ya, di samping itu juga saya tahu diri. Saya kan hanya berpendidikan ilmu administrasi negara. Lah waktu itu Bapak dinas di mana, Pak, waktu pendirian itu? Swasta. Bisnis paling ya. Walaupun ijazahnya ilmu administrasi negara, betul. Tapi saya bukan tidak aktif di pemerintahan. Saya di swasta. Sebab sudah terlanjur kerja kan sebelum kuliah. Oh, udah aktif kerja, Pak? Iya kan, semuanya kan. Iya, hebat nih. Semuanya udah kerja. Jadi betul. waktu kuliah di BISIP Unpad itu semuanya karyawan. Pak ya. Oh, berarti sambil kuliah termasuk saya kerja. Gitu kan. Nah, itulah sejarah singkat dari pendirian STAI ini. Nah, apalagi kemudian saya mutasi kerja ke Bandung. Oh, waktu itu ya dulu. Jadi udah lupa dengan lembaga pendidikan yang didirikannya lupa ya. Pulang ke Tasik saya pulang tahun 2004. 2004. Iya. Tahun berapa ke Bandung, Pak? Tahun 80-an 80-an Pak ya? Ya, belum, sebelumnya 19 berapa ya, lupa lagi. Mungkin ya 80-an Pak ya. Cukup lama Pak ya di Bandung. Ya, cukup lama. Nah, jadi pulang ke Tasik pada tahun 2004 dan gabung lagi jadi STAI lagi ya. Ya. Dulu kan jadi tim pendukung, Pak ya. Sekarang tim pengurus. Dulu pendiri pendukung. Nah, sekarang saya aktif dan diterima menjadi dosen tidak tetap di STAI ini dari tahun 2004 sampai dengan 2020 ini. Sekarang ya? 19. Ya. Nah, sekarang udah purna, Pak. Nah, itu dosen dan pada mulai tahun 2019 sampai sekarang saya menjadi ketua pembina di Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya ini. Oh, luar biasa. Oke ya, teman-teman. Jadi sekarang saya ini pendiri pendukung yang kemudian aktif lagi ya. Luar biasa. Itulah secara singkatnya. Oke ya. Oke, itu teman-teman yang nonton YouTube kita, Pak Holis ini salah satu pendiri lah ya, mulai sejarah tadi STAI yang sebelumnya bukan YPPI, Pak. YAPI ya? Bukan YAPITA. Namanya YPPI. Pak ya. Dan beliau juga yang datang ke Malang sampai dapat mandat ya, Pak, rekomendasi dari
Munas, ya. Munas Kahmi yang pertama kali di Malang, kemudian dieksplorasi dengan teman-teman Kahmi di Tasik sehingga mampu mendirikan Yayasan Pendidikan Islam, ya YPPI Pak ya. Iya. Waktu itu tahun 1973. Iya. Fakultas Tarbiyah Pak ya. Fakultas Tarbiyahnya tahun 74. 74. Ya, itu yayasannya berdiri yayasan dulu. Yayasan dulu 73, 74-nya baru berdiri perguruan tinggi. Oh gitu, betul. Ya, wah cukup lama ya, 74 sekarang 20. Iya. Berarti Ya usianya sudah berapa tahun tuh? Sekitar berapa itu? 75 tahunan, 74. 74 itu berarti 74 berdiri, ya, makanya sekarang tahun 2020. 20. Oke, sekitar 54 tahun, 55 tahun. 56 ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Ini udah usia pensiun Pak. Alhamdulillah, sama usia saya 80 tahun ini. 80 tahun Pak Holis? Iya. Wah masih sehat, seger Pak ini. Alhamdulillah Bisa masih kampus. diberi kekuatan dan sehat oleh Allah. Untuk diketahui pula bahwa dari 15 pendiri tadi, Iya. hanya tinggal 2 orang yang masih ada. Yang masih ada. Iya. Pak Yang Holis lainnya sudah pada almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang satu Dr. Haji Oman Rusman, ya, yang kebetulan juga sudah sakit dalam beberapa tahun ini tidak bisa aktif sebab sakit. Iya. Dan yang alhamdulillah saya masih bisa aktif di sini. Betul. Dan Pak Oman itu tadinya ketua pembina. Oh. Diganti sama Saya, Pak Holis ya. Ya, saya temui ke rumahnya dan kayak saling berangkulan walaupun tidak mampu berbicara. Iya. Luar biasa. Gini Pak, sedikit Pak bisa menjadi motivasi kita Pak yang teman-teman di PKA khususnya mungkin dan umumnya di teman-teman yang lain juga. Gini Pak, mengumpulkan 15 orang ini kan gimana ya? Sekarang itu kan agak susah Pak ya mungkin ya. Tapi waktu itu apa sih visi kok bisa menyatukan 15 orang ini sampai bisa mendirikan Yayasan Pendidikan Islam? Bisa diceritakan Pak. Jadi visi misinya tuh apa gitu? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa yang mendirikan itu adalah Kahmi. Kop alumni HMI. Betul. Ruhnya apa ya mungkin itu? Nah, Kahmi itu sendiri kan organisasi yang independen. Betul. Tidak ngormas ke sana sini. Iya. Di Kahmi atau di HMI kan campur Pak ya. Semua ada. Ada Muhammadiyah ya, ada. Muhammadiyah ada. NU ada. PSIS ada. Semuanya ada. Komplit ya. Maka itulah persatuan dan kesatuan itu tercermin di sana. Betul. Maka tidak heran kalau PKI kemudian menganggap HMI itu musuh nomor wahid. Oh, iya. Sebab di sanalah persatuan dan kesatuan demikian erat. Iya. Bahkan di kalangan intelektualnya. Iya. Ya, ini yang berbahaya. Makanya betul. satu-satunya organisasi yang ingin dibubarkan oleh PKI adalah HMI. Nah itu. Tapi ini Pak ya tahun Bapak kan ngalamin 30 SPKI ya, melewatin hal itu Pak, melewatin momen itu tuh Pak. Mungkin bisa diceritakan ya kan, karena memang HMI kan tadi disampaikan oleh Pak Holis juga musuh lah ya PKI. Betul. Jadi waktu HMI berdiri kan masa Nasakom. Oh iya. Nasakom kan sejak tahun 59 betul. Sampai 65. Nah, HMI Tasik berdiri tahun 62. Otomatis. Iya. Otomatis banyak mahasiswa yang ragu, nggak berani aktif di HMI sebab HMI disorot sebagai kontra revolusi. Oleh rejim Soekarno waktu itu yang diwarnai komunis. Iya. Apalagi DN Aidit, Dajjal Nusantara Aidit itu mengomandokan agar HMI dibubarkan. Yo gitu. Sehingga spanduk-spanduk, rapat-rapat besar di mana-mana diadakan untuk membubarkan HMI. Iya. Itulah. Jadi ruhnya itu di sana. Luar biasa sampai ruhnya itu di sana. Persatuan dan kesatuannya di sana. Itu yang paling penting. Iya. Kesatuan sehingga mewujudkan cita-cita Pak ya, mendirikan Yayasan Pendidikan Islam. Iya. Dan ya kita bisa ngerasakan sampai sekarang Pak ya, tahun 2020 STAI. Tapi gini Pak,
waktu dulu di sini apa di mana Pak? Apanya? Kuliahnya. Oh, STAI. STAI ya. Pertama kuliahnya itu di Jalan Bojongkaum. Jalan Bojongkaum. Jalan Bojongkaum itu ada madrasah yang hanya dipakai pagi hari. Iya. Sorenya dipakai STAI. kuliah. Gitu. Iya ya. Di Jalan Bojongkaum. Luar biasa. Makin barokah ruangannya kayaknya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Itu terus pindah-pindah ke mana, kadang-kadang meminjam aula Koperasi Mitra Batik ya. Untuk rapat-rapat kuliah-kuliah umum. Yang ini ya membutuhkan tempat yang banyak yang luas itu ya. Itu terus gitu. Sampai akhirnya bisa ke Jalan Tentara Pelajar yang sekarang dipakai SMA 5. Dulu SMA 5 juga STAI Pak? Apa? Atau gimana di SMA 5 itu? SMA 5 yang sekarang itu adalah adalah gedung milik Cina. Oh. Milik Cina komunis. Chunghua Chunghui. Yang kemudian setelah Gestapo itu diambil alih oleh masa aksi. Kami kasih nyerbu tempat tersebut. Ya. Kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. KAPI dengan P2 Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kasih Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia dan beberapa kesatuan aksi lainnya menyerbu tempat tersebut, diduduki dan kemudian diambil alih sebagai gonimah. Oh. Rampasan ya. Ya, dan sekarang itu menjadi STAI pernah di sana. Iya. Banyak lagi sekolah-sekolah lain yang pernah di sana dan sekarang didudukin oleh SMA 5. SMA 5 ya. Oke. Ya. Kejadian apapun yang melatar belakangi perubahan-perubahan itu pada zamannya mungkin merupakan satu hal yang patut kita bisa diceritakan kembali itu Pak ya. Jadi memang inilah sejarah gitu ya. Makanya Soekarno mungkin mengatakan tadi itu Pak, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu ya, karena sejarah itu untuk pembelajaran kita ke belakangnya dan ke depan nanti begitu Pak. Dan di kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia itu kebetulan saya sebagai ketua presidiumnya. Ketua presidium kami Tasik. Ya. Jadi sekarang, saya sampai sekarang. Dulu waktu zaman Kesatuan Aksi, waktu menduduki gedung waktu aksi-aksi Ganyang PKI. Zaman Ganyang PKI. Tak kira sekarang ini masih penjabat. Itu masuk kami yang sekarang lain. Itu mah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dulu. Oke ya, siap. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Siap. Ya, Paulis ini banyak kisah, banyak cerita dan banyak sekali momen-momen yang dilewatin karena lahir di tahun-tahun 40-an gitu ya Pak ya. Iya. Sampai sekarang dan ya momen-momen Indonesia itu sangat banyak kayaknya sampai kita bisa melihat perubahan-perubahan yang ada pada sekarang. Oke ya. Betul. Oke, Pak Holis, terima kasih banyak atas partisipasinya, obrolannya yang luar biasa. Kita sebagai kaum muda ya di PK khususnya, umumnya mungkin teman-teman ya yang baik kuliah di STI ataupun dimanapun, gitu ya, bahwa sejarah itu penting. Betul. Penting banget gitu ya, karena kita mau maju seperti apa ke depan kalau kita tidak tahu sejarah. Betul. Gitu kan? Betul. Dan peribahasa mengatakan jangan masuk ke lubang yang sama. Nah, tahu kita lubang itu gara-gara kita tahu sejarah, Pak ya. Oke, statement terakhir mungkin Pak Aulis ada yang sampaikan? Kata-kata terakhir, statement tentang perjuangan mungkin? Khusus untuk generasi muda aja ya, secara umum. Betul. Saya hanya ingin pesan khususnya juga kepada mahasiswa-mahasiswa STAI atau sivitas akademika di STAI, perkuat iman. Itu perkuat iman nomor 1. Kedua, padatkan ilmu. Padatkan ilmu. Ketiga, hebatkan amal.
Intinya iman, ilmu, dan amal. Dan Gitu? keempat, sehatkan akhlak. Sehatkan akhlak. Jadi moto saya dari dulu, iman kuat, Iman kuat, ilmu padat, ilmu padat, amal hebat, amal hebat, akhlak sehat. akhlak sehat. Luar biasa. Oke, Semoga teman-teman. bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya teman-teman, kuat iman, ya Pak ya, padat ilmu, gitu ya. Kemudian amal, hebat amal, dan akhlak sehat. Betul ya? Betul. Oke, luar Jadi biasa. iman kuat, Iman kuat, ilmu padat, ilmu padat, amal hebat, amal hebat, akhlak sehat. akhlak sehat. Oke, terima kasih atas ilmunya Pak Holis, dan ini merupakan prinsip dari Pak Holis sendiri. Ingat ya teman-teman, dimanapun Anda berada, mungkin yang nonton channel ini bisa Anda resapilah kata-kata beliau, luar biasa sekali. Jadi ada iman, ilmu, amal, kemudian akhlak. Oke, gitu Pak Holis, terima kasih di tengah-tengah kesibukan Pak Holis nih, ya kan, udah menyempatkan waktu di sini. Sama-sama, terima kasih. Oke. Guys dan semuanya jangan lupa subscribe ya channel kita, yakni di mana? Oh ya, PK Status Official itu nama YouTube kita. Kemudian Anda bisa like, kemudian share dan komentar gitu ya. Komentar terbaik akan kami pilih, tim podcast kita akan memilih komentar terbaik, terlucu dan terapapun lah ya. Nanti kita akan kontak teman-teman. Nanti ada merchandise yang menanti Anda semuanya. Terima kasih Pak Holis. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita say halo dulu pakai kamera Pak. Say halo dulu kamera. Oke, thank you sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.